Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk berpuasa di bulan ini, bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini, malam yang ke-12, kembali kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan, Majlis bulan Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita melanjutkan majelis ke-12 dari kitab yang beliau tulis ini, alhamdulillah. Di majelis yang ke-12 ini beliau akan membahas jenis kedua dari jenis membaca Al-Quran. Dulu beliau pernah janjikan di majelis yang kelima, ketika beliau membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, beliau sebutkan bahwa membaca Al-Quran itu ada dua jenisnya. Pertama, membaca kalimat Al-Quran, dan itu sudah beliau bahas dulu. Yang kedua, ada namanya juga membaca Al-Quran, cuman bukan membaca kalimatnya, tapi mengamalkan kandungannya. Itu juga membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu ada dua. Pertama, membaca lafadznya. Kita baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu namanya membaca Al-Quran. Kedua, membaca Al-Quran juga adalah mengamalkan isinya. Siapa yang mengamalkan isi daripada Al-Quran, maka dia juga membaca Al-Quran. Ini mungkin yang jarang juga kita pahami. Di malam hari ini, beliau akan menyebutkan yang kedua dari membaca Al-Quran, yaitu mengamalkan kandungannya. Yaitu mengamalkan kandungannya. Kita baca, siapa baca hari ini? Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-majlis ats-tsani 'ashara fi an-naw' ats-tsani min tilawati al-Qur'an. Alhamdulillahi mu'til jazil liman ata'ahu wa rajah wa syadidil 'iqabi liman a'rada 'an dzikrih wa 'asa. Ijtinaba man syaa bifadlihi ijtaba man syaa bifadlihi faqarrabah wa adanah wa ab'ada man syaa bi'adlihi fawallahu ma tawallah. Anzala al-Qur'ana rahmatan lil alamin wa manaran lis-salikina faman tamassaka bihi nala munah wa man ta'adda hududahu wa adaa'a huquqah khasira dinahu wa dunyah. Wa ahmaduhu ala ma tafaddala bihi minal ihsani wa a'tah wa ashkuruhu ala ni'amihi ad-diniyah wa dunyawiyah wa ma ajdara asyakira bil mazidi wa awla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahul kamilu fi sifatihil muta'ali 'anil nudara'i wal ashbah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu 'alal bashari wastafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin man syaqqa as-subhu wa asyraqa dhiyah wa sallama taslima. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, majelis yang ke-12 tentang jenis kedua dari membaca Al-Quran. Tentang jenis kedua
dari membaca Al-Quran. Kata beliau rahmallah, alhamdulillahi mu'til jazila liman ata'ahu wa rajah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kebaikan kepada orang yang mentaati dan mengharap kepadanya. Karena siapa yang taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan banyak kebaikan. Demikian pula siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak lebih daripada apa yang diharapkan. Wasyadidil iqab liman a'rada an dzikrihi wa asa. Cuma di samping Allah memberikan apa yang dia inginkan kepada siapa yang meminta, yang mentaatinya, harus juga diingat Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya terhadap orang-orang yang berpaling dari mengingatnya dan bermaksiat, durhaka kepadanya. Iya. Ijtaba man sya'a bifadlihi faqarraba wa adanah. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang dikehendaki. Allah mendekatkan kepadanya. Ya. Ini tentunya dari para nabi dan rasul Allah kalau dari kalangan manusia. Demikian pula dari kalangan malaikat. Allah memilih siapa yang dia kehendaki untuk didekatkan kepada dirinya. Ab'ada man sya'a bi'adlih. Fawallahu ma tawalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan siapa yang diinginkan untuk dijauhkan. Tentunya dengan keadilan dari Allah. Maka dia pun berpaling. Allah palingkan dia kemana dia ingin berpaling. Ini tentunya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebabnya. Karena ketika hamba durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka dia akan dipalingkan kemana dia mau berpaling. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul, durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada Allah, setelah jelas kepadanya petunjuk, maka dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maksudnya jalan selain sahabat, selain daripada jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia di mana dia mau berpaling. Jadi jangan heran kalau ada orang sesat mendakwakan kesesatannya, karena Allah palingkan dia kemana dia mau berpaling. Karena kalau durhaka kepada Rasul, begitu memang akibatnya. Ini sudah ada nasnya dari Al-Quran. Siapa yang durhaka kepada Rasul, setelah jelas kepadanya petunjuk, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maksudnya jalannya para sahabat. Karena orang beriman di saat Al-Quran turun adalah sahabat. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, mengikuti selain jalan sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia berpaling kemana dia inginkan. Tapi di akhirat manuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Anzalal Qur'ana rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai rahmat alam, untuk alam semesta, rahmat untuk kita. Kita ini adalah alam. Ya, karena seluruh selain Allah namanya alam. Semua selain Allah namanya apa? Alam. Kita ini adalah alam. Kita juga ini adalah alam namanya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat untuk alam semesta, termasuk kita. Manaron lissalikina, sebagai cahaya petunjuk
orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka faman tamassaka bihi nala munah. Siapa yang berpegang dengannya, itu dengan Al-Quran ini, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, demikian pula dengan sunnah, maka pasti kita akan sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Tapi kalau sebaliknya, waman ta'adda hududah, siapa yang melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, wa ado'a huquqah, dia menelantarkan hak-haknya. Dia menelantarkan hak-haknya. Salim. Tolong Salim. Kasih ya. Dia menelantarkan hak-haknya. Maksudnya hak-hak siapa? Hak-hak Allah. Karena tidak bisa kita menuntut hak kita kalau kita tidak memenuhi hak Allah. Kadang ya namanya manusia karena dia dolimnya, kadang menuntut haknya. Tapi tidak menuntut hak, tidak melakukan hak Allah. Sementara harus dua. Iya. Hak kita akan dipenuhi kalau kita memenuhi hak Allah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, waktu itu belum bonceng Mu'ad di kendaraannya. Iya. Di atas keledai beliau. Nabi bertanya kepada Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Jadi dua yang ditanya. Pertama hak Allah yang ditanya oleh Nabi SAW. Setelah itu baru hak hamba kepada Allah. Ini digandengkan. Kalau yang pertama bisa dilakukan, yang kedua pasti kita akan dapat. Tidak boleh dibalik. Kita tuntut hak kita, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Setelah itu Nabi kabarkan. Haqqullahi alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bisyai'a. Hak Allah kepada hamba. Hak Allah kepada hamba, yaitu hamba itu beribadah kepada Allah saja, tidak menduakannya. Itu hak Allah. Nah, kalau ini sudah dilakukan, baru Nabi SAW katakan setelahnya. Hak hamba kepada Allah, yaitu Allah yu'adzibuh. Allah yu'adzibahu. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Tidak akan menyiksanya. Ini yang perlu diperhatikan. Kapan didapat ini? Kalau kita penuhi yang pertama. Kalau kita penuhi yang pertama. Ini dari yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum lihat di sini. Siapa yang berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, maka dia akan mendapatkan yang diinginkan. Tapi siapa yang berpaling, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, menelantarkan hak-haknya, apa yang terjadi? Kata beliau, khasirad dinahu wa dunyah. Maka dia akan merugi agamanya dan dunianya. Rugi dunia akhirat maksudnya. Siapa yang menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala pasti merugi dunia, merugi akhirat. Sebentar, saya tidak sebutkan ayatnya karena beliau sebentar akan sebutkan. Bagaimana kerugian secara dunia bagi orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran. Dan apa kerugian akhiratnya akan disebutkan oleh penulis ayatnya nanti. Iya, akan disebutkan. Sebentar, kita akhirkan di saat belum menyebutkan. Intinya sekarang belum isyaratkan dulu bahwa siapa yang berpaling dari peringatan Allah, Al-Quran, maka dia akan merugi dunianya dan akan merugi agamanya. Ahmaduhu ala ma tafaddala bihi minal ihsani wa atah. Saya memuji Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dengannya berupa kebaikan dan pemberian.
Wa ashkuru ala ni'amihi diniyah wa dunyawiyah. Juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah secara agama dan secara duniawi. Karena kita diberi nikmat dari dua sisi dalam kehidupan dunia ini. Bagi yang dikehendaki oleh Allah. Nikmat agama, mengenal Islam, itu nikmat. Kemudian juga nikmat dunia, mendapatkan kehidupan yang lapang, ya, mendapatkan rezeki yang banyak. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ajdaros syakirina bil mazidi wa ulah. Ya. Dan sepantasnya bagi orang-orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya tambahan, ya, kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Al-kamil fi sifatihil muta'ali anin nudara wal asbah. Yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang maha tinggi dari tandingan dan penyerupaan. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang Allah memilihnya atas seluruh manusia. Salawat Allah atas beliau dan para keluarganya dan para sahabatnya, serta mengikuti mereka dengan baik. Man syaqqa subuh, selama subuh itu masih muncul, masih terbit, wa asyraqa diyah, dan nampak cahayanya, wa sallama taslima. Ini muqaddimah pendek dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, Summa qala rahimahullahu ta'ala, Ikhwani, sabaqa fil majlisil khamis anna tilawatal Qur'ani ala naw'ain. Tilawatahu lafzi wa hiya qira'atuhu. Wa taqaddama al-kalamu 'alayha hunak. Wan naw'u tsani tilawatu hukmihi bitasdiqi akhbarihi wattiba'i ahkamihi fi'lan lil ma'murat wa tarkan lil manhiyat. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, saudara-saudaraku, telah lewat di majelis yang kelima. Dulu, udah beberapa hari berlalu. Sudah berapa hari? 6 hari. Berlalu. Di tempat ini. Sudah berlalu di majelis yang kelima. Bahwasanya membaca Al-Quran itu ada dua. Membaca Al-Quran itu ada dua bentuknya. Pertama, membaca lafadznya. Ketika kita baca lafadznya tanpa diamalkan. Kita mentadaburinya saja lafadznya. Itu yang pertama, yaitu membacanya. Dan ini telah lewat pembicaraan kita. Bahwa beliau sampaikan membaca satu huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Beliau sampaikan hadis kepada kita, hadis Ibnu Mas'ud. Beliau juga sampaikan hadis-hadis yang lain. Bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan. Dan beliau sebutkan bahwa alif lam mim itu 3 huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim, berarti dia membaca 3 huruf dari Al-Quran. Juga belum menyampaikan hadis. Siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan lancar, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Tapi siapa yang membacanya dalam keadaan tidak lancar, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan. 2 pahala. Pahala karena dia membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala karena berat baginya membaca Al-Quran. Tapi dia tetap baca. Walaupun berat baginya. Ini sudah lewat. Hukum dan keutamaan membaca lafadznya. Tanpa diamalkan. Nah sekarang ini jenis kedua. Yaitu membaca dalam artian membaca hukumnya. Maksudnya gimana membaca hukumnya? Yaitu dengan membenarkan beritanya. Ketika antum dibacakan ayat Al-Quran, antum tidak baca. Tapi antum disampaikan kepada antum ayat Al-Quran. Kemudian antum benarkan. Maka antum telah membacanya. Ini keutamaan. Iya. Dan mengikuti hukumnya.
melakukan perintah serta meninggalkan yang dilarang. Ada perintah dalam Al-Quran, antum lakukan. Maka itu namanya antum membaca Al-Quran. Ada larangan dalam Al-Quran, antum tinggalkan. Maka itu namanya membaca apa? Al-Quran. Itu namanya membaca Al-Quran. Ini ilmu penting. Iya. Ini ilmu yang sangat penting. Yang, iya, jarang mungkin diingatkan. Karena fokus kita dalam membahas keutamaan Al-Quran adalah membacanya secara lafaz. Secara lafaz. Dan jenis kedua ini, itu lebih penting dari yang pertama. Karena yang pertama banyak yang bisa melakukannya. Yang kedua ini yang sedikit orang melakukannya. Yaitu membaca dalam artian apa? Melakukan perintahnya dan meninggalkan yang dilarang. Ini jarang. Iya. Sedikit. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan. Kata beliau rahimahullah. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آية لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, hadan nau, ini jenis kedua. Kan dua tadi, membaca dan mengamalkan. Jenis yang ini, inilah tujuan yang sangat besar diturunkan Al-Quran. Jadi turunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca lafadznya, diperindah lafadznya. Tapi tujuan utamanya ini yang kedua. Iya. Yaitu untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitab yang Allah kami turunkan kepadamu mubarak, diberkahi. Liyadabbaru ayati, supaya kamu mentadabburi ayatnya. Itu yang pertama, supaya antum baca, antum tadaburi. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang memiliki hati mengingatnya. Mengingatnya itu maksudnya dengan mengamalkannya. Kita mengingat Al-Quran dengan mengamalkan isinya. Kita mengingat Al-Quran yaitu dengan mengamalkan apa? Isinya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ini ayat ini saja. Ketika kita baca iyyaka na'budu, kita baca, kita ingat, oh hanya Allah yang diibadahi. Kita harus berdoa hanya kepadanya, meminta harus kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, meminta perlindungan hanya kepadanya. Semuanya. Menyembelih hanya kepadanya, bernadar hanya kepadanya, bersumpah hanya kepadanya, itu maksudnya. Iya, itu namanya mengingatnya. Wa iyyaka nasta'in, sama juga. Hanya kepadanya meminta pertolongan. Artinya setiap permasalahan yang kita lewati, hanya kepada Allah lah yang kita minta pertolongannya. Ini namanya mengingat Al-Quran dengan mengamalkannya. Dan oleh karena ini, para salaf soleh berjalan mereka di atasnya. Di atas hal ini, mereka mempelajari Al-Quran, mereka membenarkannya, dan mempraktekkan hukumnya. Ini para salaf itu. Mereka baca, mempelajari Al-Quran. Terus mereka benarkan Al-Quran. Mereka mempraktekkan hukumnya dengan praktek yang sesuai dengan akidah yang kokoh dan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar.
Berkata Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran. Abdurrahman As-Sulami beliau tabi'in. Telah menceritakan kepada kami, yaitu orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran. Seperti Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, dan selain dari keduanya. Bahwasanya mereka kalau mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat, mereka tidak melewatinya dulu sampai mereka mempelajarinya dan apa yang ada padanya berupa ilmu dan amalan. Mereka katakan fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'ah. Maka kami belajar Al-Quran, ilmunya dan amalannya apa dari ayat itu. Jadi 10 ayat mereka tidak lewati sampai mereka apa? Gali ilmunya dan amalkan ilmu itu. Ini para sahabat, para salaf. Iya. Terus kata beliau rahimahullah. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك تجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة وأشد وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Baik, Masya Allah. Ini menunjukkan jenis kedua ini lebih penting. Jenis ini, itu jenis kedua ini, membaca dengan mengamalkan isinya, tidak berpaling darinya. Inilah poros daripada kebahagiaan dan kesengsaraan. Semua orang, saya katakan di awal tadi, bisa baca Al-Quran. Bahkan Khawarij, yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Antum kalau melihat mereka, antum akan rendahkan bacaan mereka terhadap bacaan para sahabat, bahkan kata Nabi begitu. Iya. Tapi mereka dianggap keluar dari agama. Kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokannya. Maksudnya tidak sampai diamalkan. Hanya sekedar apa? Membaca. Ini jenis yang ini. Disinilah perputarannya orang akan bahagia atau sengsara dengan Al-Quran. Bukan yang pertama. Kalau pertama semua orang bisa baca. Semua orang. Tapi yang kedua ini yang sulit. Mengamalkan keharusan dari Al-Quran. Maka disinilah penentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Maka jika datang kepada kalian dari saya petunjuk. Ya. Famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku. Al-Quran ada. Turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, siapa mengikuti petunjukku? Fala yadillu wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat, maksudnya di dunia ini, wala yashqa, tidak akan merugi di akhirat. Itu jaminannya. Yang ikut petunjuk tidak akan sesat, tidak akan merugi, sengsara. Berarti pasti dia bahagia. Ini golongan pertama. Tidak akan susah di kehidupan dunia dan tidak akan susah di kehidupan akhirat. Golongan yang kedua, waman a'radu an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Maksudnya petunjuk Allah yang diturunkan. Dia berpaling, tidak mau terima. Tidak mau mengamalkan. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini di dunia. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini di akhirat. Kami akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta.
Qala dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, Robku kenapa engkau membangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiro, padahal dulu saya orang yang melihat. Dia protes. Dulu kan di dunia dia bisa melihat. Kenapa sekarang saya buta bangkit? Apa kata Allah? Antum coba perhatikan ini. Yang dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkataan orang itu. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah katakan kepadanya, demikianlah ayat-ayat kami datang kepadamu, tapi kamu melupakannya. Artinya antum, kamu tahu ini ayat. Tapi kamu lupakan, tidak amalkan. Tidak amalkan. Wa kadzalika liyauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Ini yang berbahaya. Pada hari ini kamu dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kata Allah, kami balas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, dan siksaan akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Hati-hati. Ya? Hati-hati. Makanya banyak celaan dalam ayat, di dalam hadis Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar baca. Bahkan dicela orang yang ta'akul bil Quran, yang mencari makan dengan Al-Quran. Baca ayat, setelah itu adakah? Nah, itu hati-hati. Itu dicela. Betul Numan ya? Iya, Numan kenal sekali itu. Iya. Jadi baca Al-Quran, setelah itu adakah? Iya. Tadi dia ngantuk. Jadi tidak dengar yang pertama tadi. Iya. Iya, ini bahaya itu. Ada celaannya. Iya. Di dalam hadis Nabi SAW. Orang yang membaca Al-Quran untuk istijar, untuk disewakan. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena seperti ini. Itu namanya berpaling dari ayat-ayat Allah. Baca tapi apa? Melupakan kandungannya. Karena tujuan dari dia membaca untuk apa? Dunia. Itu bahaya. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Di kehidupan dunia, walaupun antum lihat dia banyak rezekinya karena dia membaca Al-Quran, ya, ketahuilah dia berada dalam kehidupan yang sempit. Dia itu seperti itu. Tidak pernah merasa cukup karena memang sudah begitu takdir Allah kepadanya. Akan membuat hidupnya apa? Sempit. Sesak dadanya. Kalau tidak ada lagi orang mengundang untuk dia bacakan Al-Quran padanya, bahaya. Sesak hidupnya. Iya, sesak hidupnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenis yang kedua ini kita katakan, Syekh bilang tadi, ini sebenarnya yang paling berbahaya. Poros kesengsaraan atau kebahagiaan di sini. Kalau yang pertama mudah, yang kedua ini yang bahaya. Yang kedua ini yang berbahaya. Maka kata beliau rahmatullah, summa qala rahimahullahu ta'ala, فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله وأعظمه هذا القرآن العظيم وبين عقاب المعرضين عنه أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة فإن له معيشة ضنكا فهو في دنياه في هم وقلاق نفس ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون وهو في قبره في ضيق وضنك قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه
وهو في حشره أعمى لا يبصر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا Masya Allah, na'udzubillah. فهم Jadi kata beliau, sudah dulu sampai situ, kata beliau rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang mulia ini pahala bagi orang-orang mengikuti petunjuknya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya. Yang paling besarnya adalah Al-Quran yang mulia ini. Karena yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dua. Ada Al-Quran, ada hadis. Yang paling mulianya adalah Al-Quran yang mulia ini. Dan Allah juga menjelaskan siksaan orang-orang yang berpaling. Adapun pahala bagi orang mengikutinya, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dinafikan kesesatan dan kesengsaraan dari mereka, maka terkandung di dalamnya kesempurnaan petunjuk dan kebahagiaan. Tidak ada kesusahan bagi orang yang praktekkan sunnah. Tidak ada kesusahan bagi orang yang praktekkan Al-Quran. Selama yang dipraktekkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman salaf, tidak akan pernah susah. Di dunia kata beliau, demikian pula di akhirat. Tidak ada. Iya, tidak ada kesusahan di dunia, tidak ada kesusahan di akhirat. Itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jaminan. Adapun iqab Allah ada bagi orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang sombong, tidak mau beramal dengan Al-Quran, maka dia adalah kesengsaraan, kesesatan di dunia dan di akhirat. Sungguh dia akan berada dalam kehidupan yang sempit. Dia di dunianya akan berada dalam ham, kegundagulanaan, banyak hartanya tapi dia tidak tahu mau apa. Tetap susah. Wa qolaki nafsin, jiwanya selalu kolak. Ia tidak tenang. Laisa lahu aqidah shahihah. Dia tidak punya keyakinan yang benar. Wala amal soleh. Tidak pula ada amalan soleh. Ini bahayanya kalau orang tidak ikut Al-Quran. Iya. Tidak punya keyakinan yang benar. Artinya dari dalam hatinya tidak tenang. Demikian pula tidak ada amalan kebaikan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Itu coba lihat orang yang tidak punya mengamalkan Al-Quran, ya kan? Dan tidak berada di atas sunnah. Paling kehidupannya apa? Jalan sana, jalan sini. Kepuasannya dunia. Sampai tempat sana, kalau bukan syahwat, ya syubhat. Kalau bukan makanan, ya perempuan. Begitulah mereka. Coba tanya. Mereka yang banyak uangnya. Itu kegiatannya. Maksudnya banyak uang tapi tidak di atas apa? Petunjuk. Bahaya kehidupannya. Iya. Bahaya kehidupannya. Kenapa? Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Tahu hewan? Hewan itu bagaimana dia makan, minum, kawin. Itu jadi dia pikir. Sudah makan, minum, kawin, selesai. Iya. Itu dia. Balhum adol. Bahkan kata Allah, mereka kadang lebih sesat daripada hewan ternak. Iya. Lebih sesat. Karena sudah makan, sudah minum, sudah kawin, masih lagi mabuk-mabuk. Kadang begitu. Hewan kan makan, minum, tidak mabuk-mabuk lagi. Kan begitu. Kalau manusia, kalau tidak di atas petunjuk, seperti hewan. Makan, minum, kawin, mabuk-mabuk, sebentar lagi membunuh. Begitu. Makanya dibilang apa? Lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wahwa, ini di dunia ini, di dunia. Wahwa fi qabrihi fidik. Itu tadi di dunia. Dia di kuburannya berada dalam fidikin wa dongkin. Berada dalam kesempitan, kesesakan. Qadaduyiko alaihi qabruh. Kuburannya telah dipersempit. Hatta taktalifa adla'uhu. Sampai bersilang itu tulang belulangnya. Remuk. Naudzubillah. Wahwa fi hasyrihi
Ini dikubur. Dia nanti dalam padang mahsyar, ketika dia dibangkitkan, a'ma layu besir. Buta, tidak melihat. Tidak melihat. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kesempurnaan, kehinaan. Ternyata bukan hanya buta. Kata Allah, ini di surat Al-Isra. Kalau tadi di surat Toha. Kalau di surat Toha kan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Di surah Al-Isra bukan hanya buta ternyata. Kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, kami bangkitkan mereka di hari kiamat, di atas wajah mereka umya, buta matanya. Wa bukma. Apa artinya bukma? Hah? Bisu, tidak bisa berbicara. Wa summa, tidak bisa mendengar. Tidak ada lagi. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berucap. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khobat zidnahum sa'iro. Setiap kali padam apinya, kami tambahkan lagi kobarannya. Na'udzubillah. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, selanjutnya, ثم قال رحمه الله تعالى فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب جزاهم الله تعالى في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جزاء وفاقا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Baik, sampai di situ. Masya Allah. Ini beliau akan menyebutkan sebenarnya ya semua hadis-hadis terkait dengan kerugian bagi orang yang tidak beramal dengan Al-Quran di atas kehidupan dunia ini. Tapi kita cukupkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Iya. Maka mereka, kata beliau rahimallah, tatkala mereka buta di kehidupan dunia ini bahayanya tidak mau mengangkat kepala dengan Al-Quran dan Sunnah di kehidupan dunia ini. Ketika mereka buta di kehidupan dunia ini dari melihat al-haq. Ada Al-Quran disampaikan, ada hadis disampaikan, tapi tidak mau menengok. Bahkan kadang takut. Iya. Bahaya, keras. Jangan situ. Iya. Wasammu an sima'ihi, mereka tuli dari mendengarnya. Mereka tuli dari mendengarnya. Ya. Karena memang kalau tidak ada hidayah, itu naudzubillah. Naudzubillah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, itu berat sekali ternyata memang. Iya. Dulu, semoga Allah mengampuni saya, sebelum kenal hidayah, waktu SMA, ada guru saya ceramah di masjid. Saya lempar masjidnya. Dia ceramah malam-malam. Tidak ada hidayah. Itu maksudnya ya semoga diampuni. Tapi maksudnya anak mau gambarkan itu kalau tidak ada hidayah begitu. Kita tidak mau mendengar orang ceramah. Dia ada orang ceramah maghrib bisa kita lempar masjidnya. Kenapa ini? Ribu-ribu. Begitu. Makanya kalau antum lihat orang keras begitu, itu banyak-banyak memaafkan. Begitulah kalau tidak ada hidayah dari Allah. Iya. Kalau anak begitu, kembalikan kepada diri kita sendiri. Iya. Jangan mencela orang kalau ada kita sampaikan dia menolak. Belum ada hidayahnya. Doakan kepadanya apa? Hidayah. Karena kita ini tidak kenal ngaji begini dari lahir. Iya kan? Siapa dari antum yang orang tuanya sudah kenal dakwah? Yang di sini, yang hadir. Lahir, orang tuanya sudah berjenggot, mamanya, ibunya sudah berhijab. Siapa?
Hah? Numan? Antum lahir ya, Pak? Hah? Begitu maksudnya. Iya. Jadi kan kita harus pahami itu keadaan. Cuman bukan berarti kita berhenti dari menyampaikan apa? Kebaikan. Siapa tahu. Begitu. Ada suatu saat, ya, dari yang dilakukan oleh orang-orang itu, yang membuat kita ternyata kita salah. Begitu. Iya. Bukan berarti kita berhenti dari menyampaikan yang benar. Karena supaya tegak hujah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini namanya akibat, sebab. Kalau orang terus-menerus di atas kesesatan, itu bahaya. Terus-menerus di atas pemahaman dalam artian ya, kita biasa-biasa saja dalam beragama kalau orang awam. Tidak usah terlalu keras. Dalam artian tidak usah kamu berjenggot, tidak usah kamu celananya tidak usah dinaikkan. Begitu. Maksud mereka biasa begitu. Iya. Maksudnya mereka biasa begitu. Ketika ini mereka meninggal di atasnya, ini bahaya. Lihat di ayat ini. Tatkala mereka buta di dunia dari melihat yang hak. Tatkala mereka tuli dari mendengarkan yang hak. Tatkala mereka tidak mau menahan lisannya untuk mengucapkan yang hak. Padahal dia tahu. Jadi 3. Kan 3 ganjaran tadi disebutkan. Buta, tuli, bisu. Tatkala telinga kita punya, tapi tidak dipakai mendengar. Kita punya mata, tapi tidak bisa dipakai melihat untuk melihat kebenaran. Kita punya mulut untuk berucap, tapi kita tidak mau berucap. Nah, ini juga yang saya katakan tadi. Bukan berarti kita diam. Tetap kita sampaikan. Mau orang cela apa, urusannya. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Ketika mereka tidak pakai itu, bahkan ada di antara mereka yang bilang, ini di surat juga dalam Al-Quran, karena nyata terjadi. Wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih. Ini di antara jawaban dari kaum, dari Nabi sebelum kita. Mereka bilang, di dalam hati kami ada penutup dari apa yang kalian serukan kami kepadanya. Wa fi adanina waqra. Di telinga kami ada kunci. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan di antara kami dan kamu ada penutup. Artinya kami tidak mendengar, kami tidak paham. Ini ucapannya. Apa yang terjadi? Jazahumullahu ta'ala fil akhirah bimitli makanu alaihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka di akhirat seperti yang mereka berada di atasnya di dunia. Dulu dia tidak mau dengar, tidak mau lihat, tidak mau mengucapkan. Di akhirat akan dibalas seperti itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Balasan itu tergantung amalan. Wa do'ahum kama ado'u syariatah. Allah menelantarkan mereka, tidak mempedulikan mereka sebagaimana mereka tidak mempedulikan syariat Allah. Hati-hati dari melantarkan syariat. Ya, walaupun sunnah lakukan. Bukan berarti kalau sunnah itu ditinggalkan. Iya, kan sebagian orang begitu. Kan sunnah, tidak usah kamu keras. Sunnah, Pak, diamalkan. Sunnah itu diperintahkan, walaupun tidak ditekankan perintahnya. Karena sebagian orang bermudahan. Kalau dibilang sunnah, kan sunnah, nggak usah kamu keras. Enggak, sunnah itu wajib diamalkan. Cuma tidak ditekankan amalannya. Tidak ditekankan amalannya. Iya, ini hati-hati. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, Robku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya melihat. Kata Allah menjawab pernyataannya itu, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami, maka kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Balasan yang sesuai. Sesuai. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Siapa yang mendatangkan keburukan, beramal dengan amalan yang tidak baik, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tidak akan dibalas orang-orang yang melakukan keburukan kecuali dengan apa yang mereka lakukan. Kecuali dengan apa yang mereka lakukan. Yaitu ketika mereka berpaling, maka ya mereka akan dibalas dengan Allah berpaling darinya. Ketika mereka tidak mau mendengar, maka Allah tidak akan mendengarkannya. Di hari yang tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah. Ketika mereka tidak mau berucap dengan yang benar, menyampaikan yang benar, maka juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Karena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berbicara semua kepada hamba-hambanya. Tidak ada terjemahnya, tidak ada perantara. Semuanya Allah akan berbicara kepadanya, kecuali orang-orang yang Allah berpaling darinya. Itu dari orang-orang yang di kehidupan dunia ini mereka tidak berucap dengan yang seharusnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi kedua dalam membaca Al-Qur'an, yaitu mengamalkan apa? Kandungannya. Dengan ini sudah genap dan selesai yang belum ingin sampaikan kepada kita terkait dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya apa yang kita ambil di malam hari ini dan di majelis kelima dulu, ya di malam yang kelima berfaedah bagi kita terkait dengan Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok di majelis yang ke-13, yaitu adab di dalam membaca Al-Quran. Itu di dua majelis itu keutamaannya. Keutamaan membaca Al-Quran, baca lafadznya dan mengamalkannya. Ya, dan bahaya tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian di majelis ke-13, beliau akan menyampaikan kepada kita nanti adab di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.